sore. Nah, jadi sambil kita nunggu dokter Susilo-nya datang, dokter Susilo Rini-nya datang, saya mau ini dulu sebentar ya. Jadi selamat sore semuanya sekali lagi. Jadi ini kita kan masih lagi nungguin dokter Susilo Rini. Sebelumnya saya mau cerita dulu hari ini nih acara apa sih buat teman-teman yang baru ikut pertama kali. Kalau buat yang udah sering ikut pasti kan udah tahu dong hari ini acara apa. Jadi kalau di EFC ini kita setiap hari Senin kita bakal adain itu semacam kayak training atau home talk atau NDO yang basically itu training juga sih. Jadi untuk apa? Kan seperti yang kita tahu kalau di EFC ini kita didukung sama support system yang bisa bantuin teman-teman semua sukses. Biar bisa bantuin teman-teman semua bisa jalanin bisnis ini siapapun Anda. Jadi kita akan adain training juga di hari Senin itu untuk bantu teman-teman yang mungkin belum tahu harus ngapain, belum tahu harus ngelakuin apa ya, harus ngelakuin apa, baru join nih, ceritanya harus cerita apa sih kalau ke orang, biar orang bisa mau gabung sama tim kita gitu kan. Itu nanti dikupas semuanya sih di hari Senin biasanya, dan speakernya beda-beda, topik trainingnya beda-beda, entah itu dari selling, entah itu dari leadership, entah itu dari mungkin how to networking, kayak bangun jaringan, apa, segala macam semuanya nanti dijelasin. Terus kalau hari Rabu itu ada LOP. LOP ini untuk teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang perusahaan, tentang produknya, dan tentang bonusnya. Jadi dijelasin secara singkat 3 itu. Topiknya sama sih, topiknya 3 hal itu aja, tapi karena speakernya beda-beda, jadi bentuk meetingnya juga beda-beda pastinya. Saya boleh tahu nggak, sebelum saya jelasin yang hari Sabtu ini, saya boleh tahu nggak, ada banyak nggak sih yang baru-baru ikut pertama kali ini, karena saya lihat banyak yang namanya kayak belum ada timnya, ya kan, belum ada nama timnya, belum ada apanya, masih nama-namanya nama-nama original. Banyak nggak yang baru hari ini datang, yang baru hari ini hadir di acara EFC ini? Boleh dijawab di komen teman-teman. Nah, ini ada yang jawab finally. Aduh, kalau Ciemgon baru tapi habis makan. Ini biang kerok minggu ini ya teman-teman ya. Jadi buat Bapak David yang baru 2 minggu gabung, hadir, mantap. Oh ini berarti saya nge-lag ya, baru pada jawab semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru join, yang baru banget ikut, atau mungkin udah baru 2 minggu, tapi saya masih belum tahu nih 2 minggu ini harus ngapain. Nah, apakah dengan saya ikut Zoom, saya dengan rajin ikut Zoom, bisa jadi tahu mau ngapain? Apakah dengan saya ikut Zoom, saya jadi tahu produknya untuk apa, bonusnya kayak gimana, cara dapetnya, apa segala macam? Bisa banget. Bisa banget. Karena ya ini, ya kayak hari ini kita kedatangan dokter ya, dokter, gelarnya doktor. Jadi dokter, banyak banget gelarnya pokoknya. Seseorang yang luar biasa menurut saya, dia baru dapat gelar doktornya beberapa bulan yang lalu, dan gelarnya ini dapat, dia mendalami di patologi ya. Saya kalau nggak salah saya ingat ya, bagian patologi, jadi sangat nyambung banget sama topik yang akan kita bawain hari ini, gimana cara nyegah. Ya kalau untuk ngeberantas mungkin hanya untuk sebagian orang ya yang emang benar-benar konsisten sama hidupnya bisa mencegah, bisa memberantas COVID. Tapi kalau ini lebih ke arah cegah sih, karena kan
Saya yakin ini nggak semuanya di sini kena COVID, masih pada ada yang lagi lockdown di rumah aja, nggak kemana-mana karena takut sama COVID kan. Jadi hari ini kita bakal kupas bareng-bareng, kita bakal bahas rame-rame gimana cara nyegah COVID. Cegah sama ngeberantas sih sebenarnya, cuman kita lebih ke arah nyegah dulu. Karena kalau udah kena COVID tuh rata-rata orang udah apa sih, mentalnya udah kena duluan sih, udah nggak kenapa-napa aja pasti udah panik gila. Banyak soalnya yang kayak begitu. Nih, ini dokter Susinya sudah masuk, saya jadiin co-host dulu. Nah, udah jadi co-host. Oke, jadi dokter Susinya ini udah masuk, jadi hari ini kita ditemenin sama dokter Susi Lorini. Dokter Susi Lorini akan bantu kita untuk jelasin juga apa sih, kenapa sih teman-teman ini harus dibilang harus takut, bukan harus takut ya, tapi harus waspada sama COVID, waspada banget sih. Tapi takut nggak, Bu? Jangan takut. Karena kalau misalkan udah gabung di sini, terus udah konsumsi rutin, ngapain takut, ya kan? Nah, jadi ini kita tinggal tunggu lagi, kayaknya lagi siap-siap. Karena dokter Susi ini ngomong ke saya sih, katanya ada praktek, ada operasi juga. Masih aktif ya kalau dokter Susilo ini. Ntar untuk lebih jelasnya kita ini deh, kita tanya-tanya lebih lengkap ya, kita tanya jawab. Betul, takut jangan, tapi full waspada. Mantap. Ini ada yang tanya Cipaulin, Angga emang nama aku nggak tertera timnya ya, tim Shizuoka. Kalau di saya sih nggak kelihatan ya. Sebentar. Nggak kelihatan. Nah, ini udah ada dokter. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Selamat sore. Sehat, Dok? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Mantap. Kayaknya dokter sibuk nih ya. Maksudnya lagi kayak begini orang-orang rata-rata di rumah, dokter tetap sibuk ya. Saya tadi habis operasi 2 pasien. Waduh, sorry loh Dok, ganggu ini. Kita Apa-apa. mau sharing aja. Ya. Ya. Tuh teman-teman, dokter izin. ini masih aktif ya. Jadi dia baru habis selesai operasi 2 pasien. Nanti mungkin boleh kali Dok sedikit-sedikit aja diceritain tuh apa sih pasiennya atau apa ya, kan biar teman-teman tahu aja gitu loh. Sebelum kita masuk dalam ininya. Oke, silakan Dok, mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin beberapa teman kan ada yang udah pernah udah pernah ikut seminarnya dokter, ada yang mungkin belum pernah, baru pertama kali lihat dokter. Mungkin boleh dikenalin diri dulu Dok, singkat. Oh ya, selamat sore semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu dalam acara kita kali ini yang agak berat mungkin ya, kita mau bicara tentang pemberantasan dan pencegahan COVID ya. Betul. Iya. Nggak berat sih Dok, nggak apa-apa. Jangan berat buat teman-teman, biar beratnya saya aja. Papa kita ngobrol-ngobrol berat tapi dibikin santai ya nanti ya. Tentang beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam pencegahan dan pemberantasan COVID ya. Saya kebetulan terlibat dalam beberapa penelitian ya, penelitian COVID ini, akan tetapi memang belum selesai, belum ada penelitian yang benar-benar selesai ya. Jadi dalam hal COVID ini banyak hal yang masih menjadi misteri ya, kemudian juga banyak hal yang masih harus diinvestigasi lebih lanjut. Belum ada yang berani mengklaim ya bahwa ada cara yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas COVID ini ya. Kebetulan saya berada di institusi pendidikan ya, jadi di institusi pendidikan yang juga punya rumah sakit yang mengelola pasien COVID ya, di mana di sana dokter-dokternya bersama saya juga meneliti tentang beberapa pengobatan untuk COVID ya. Nah baik, saya izin share screen dulu ya. Boleh Dok, silakan.
Jadi buat teman-teman ini kan seperti yang tadi dibilang, mungkin topiknya ini rada dalam ya. Kita nggak bilang sulit sih, karena kan ada dokter Susi yang akan bantu jelasin ke kita dengan bahasa sehari-hari mungkin ya dok ya. Cuman Ya, teman-teman yang kalau mungkin belum sampai ke penjelasannya, ini biasanya kan teman-teman nih memenuhi chat dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Biasanya begitu. ya, Jadi kayak contoh, ya. kita bilang, iya cara masak Indomie itu sangat mudah. Cara masak Indomie itu dengan kita buka bungkusnya, di slide 2 nih ada nih, masukin bumbunya, segala macam. Tapi teman-teman di slide 1 aja udah tanya, Mas tapi bumbunya gimana? Tapi ntar airnya belum lihat, ntar dijelasin gitu loh. Jadi kalau bisa, biar lebih mempersingkat, biar pertanyaannya juga nggak terlalu banyak. Jadi kan nanti kan kita ada tanya jawab nih. Saya yang akan bacain tanya jawabnya. Jadi kalau teman-teman biar pertanyaannya itu kebaca sama saya deh gitu kan. Jadi kalau bisa nanti dipenuhi di akhir aja kalau bisa, dan kalau boleh ya teman-teman. Jadi dokter Susinya Ya. juga bisa menjelaskan dulu semuanya. Oke, nggak usah dikunci, nggak apa-apa sih, biarin aja nggak apa-apa. Cuman biar ini aja, biar intermezzo aja, biar ada info aja kan sebelumnya. Oke dok, silakan dok, waktu Ya, dipersilakan. baik, kita mulai ya. Jadi sebelum kita mengetahui langkah-langkahnya, tentu kita harus tahu apa itu COVID ya. Kita perlu tahu membedakan COVID ini dengan virusnya. Ya, virusnya adalah SARS-CoV-2 ya. Penyakitnya namanya COVID. Jadi seperti kalau kita bicara tentang AIDS ya. AIDS itu penyakitnya. Penyebabnya adalah HIV, virus human immunodeficiency ya, yaitu virus yang menyebabkan seluruh sistem imun kita mengalami supresi. Nah, pada COVID ini juga sama. Jadi penyebabnya adalah virus SARS-CoV. Dan COVID itu outcome-nya macam-macam, bukan hanya berat ya. Kalau kita berpikir kan kadang, wah kalau sudah terdiagnosis COVID itu positif SARS-CoV-2, kita didapatkan secara PCR kita positif SARS-CoV-2, berarti nanti pasti berat atau mati gitu ya, takutnya begitu ya. Nah, padahal belum tentu ya, outcome-nya macam-macam. Nah, lalu apa itu COVID ya? Apa itu COVID atau apa itu AIDS kan begitu ya? Kalau kita bicara HIV kan AIDS ya, apa itu AIDS? Nah, sekarang apa itu COVID ya? Nah, COVID ini adalah kumpulan gejala. Jadi, COVID itu bukan hanya disebabkan oleh satu mekanisme. Ya. Kita terpapar, terinfeksi, belum tentu nanti jadi COVID yang berat. Ya. Nah, COVID yang berat itu bagaimana? COVID yang berat itu adalah sindrom, ya, kumpulan gejala dan tanda yang terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama, reaksi hipersensitivitas ya, karena kita sistem imunnya itu lebih sensitif dibandingkan orang yang normal gitu ya. Lalu gangguan metabolik karena tubuh kita itu zat-zat metaboliknya itu berbeda dengan orang-orang yang normal ya. Bisa terlalu asam atau terlalu banyak zat-zat yang menimbulkan peradangan atau zat toksik begitu ya. Nah, yang ketiga adalah karena terjadinya yang disebut dysbiosis dalam usus kita. Jadi ada gangguan keseimbangan ekosistem mikrobiota dalam usus kita. Nah, makanya outcome-nya itu beda-beda ya. Kalau kita punya semua faktor tersebut ya, punya ketiga macam hal ini gitu ya dalam tubuh kita, maka kemungkinan besar menjadi berat ya. Derajatnya menjadi berat, dan biasanya yang berat itu rata-rata meninggal gitu ya. Nah, kalau kita mungkin punya salah satu saja atau ya mungkin tidak berat begitu ya dysbiosisnya mungkin ya, maka bisa jadi derajatnya sedang ya. Nah, orang yang normal biasanya ringan ya, orang yang normal biasanya hanya kayak kena flu biasa gitu ya, kadang hanya dengan istirahat yang cukup gitu ya, kemudian makan minum yang sehat ya, kemudian mengelola stres dan meningkatkan sistem imun dengan aktivitas-aktivitas yang membahagiakan kita gitu ya. Kemudian dengan mengkonsumsi sedikit herbal misalnya ya, empon-empon dan sebagainya, mungkin bisa sembuh sendiri bahkan
ya. Akan tetapi ya kalau misalnya kita punya 3 faktor ini bisa menjadi berat tadi. Atau kalau kita kebetulan salah penanganan yang menyebabkan akhirnya kita mengalami gangguan metabolik, kemudian disbiosis usus ya, sehingga itu akan memperberat faktor yang lain yang sudah ada dalam diri kita. Misalnya kita punya reaksi hipersensitivitas ya. Reaksi hipersensitivitas itu ibaratnya sudah faktor yang tidak bisa diubah karena itu faktor yang berkaitan dengan faktor genetik kita ya. Ini seperti orang yang punya asma ya, punya asma itu kan rata-rata dia punya faktor genetik ya. Mungkin orang tuanya juga punya alergi ya, walaupun bisa jadi alergi bentuknya lain gitu ya. Nah, orang yang seperti ini harus lebih hati-hati, Kemudian orang-orang yang punya komorbid, karena orang-orang yang punya komorbid itu biasanya dia juga mempunyai gangguan metabolik, dan rata-rata biasanya kalau ditelusuri di ususnya mereka sudah punya yang namanya disbiosis pada ususnya. Nah, lalu kalau kita sudah tahu ini apa ya, lalu apa sebetulnya peranan SARS-CoV di sini ya? Jadi SARS-CoV di sini hanya virus yang memicu adanya kerusakan yang terjadi terutama pada paru-paru ya kan ya. Nah, di mana sebetulnya kerusakan pada paru-paru ini berkaitan dengan usus kita. Maka ada hubungan antara usus dengan paru-paru yang terutama terjadi keterkaitannya dengan gangguan ekosistem mikrobiotanya ya, yaitu terjadinya ketidakseimbangan dari ekosistem di mana bakteri yang baik itu berkurang. Contohnya bakteri yang namanya Bifidobacterium longum ya, kemudian Lactobacillus, dan bertambahnya bakteri-bakteri yang jahat. Contohnya apa? Corynebacterium, kemudian Clostridium. Nah, ini sudah banyak diteliti dan dibuktikan di hasil-hasil penelitian baik itu di Cina maupun di negara lain ya. Dilakukan pemeriksaan terhadap feses pasien, dilakukan pemeriksaan secara otopsi ya, dan hal itu membuktikan bahwa ternyata ada keterkaitan antara usus dengan paru-paru yang sebetulnya ini terkait bukan hanya karena virusnya ya, tapi karena respon imun, karena metabolisme begitu kan. Gitu. Nah, jadi COVID ini adalah sindrom yang terkait antara usus dan paru-paru, yaitu karena ketidakseimbangan ekosistem pada usus dan paru-paru yang dipicu oleh virus, gitu ya. Bukan karena virusnya sendiri. Jadi tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa virus itu langsung menyerang paru-paru. Nah, maka kalau seperti ini, mana nih yang harus kita perbaiki dulu? Terutama ya, karena yang menyebabkan penyakit itu berat adalah justru ketika usus kita ini mengalami kebocoran yang disebut leaky gut. Ya, jadi adanya ketidakseimbangan dari ekosistem itu bisa menyebabkan usus yang seperti saringan. Usus kita itu seperti saringan, nggak boleh lubangnya terlalu besar. Kalau ususnya ini lubangnya terlalu besar, yang terjadi adalah apa yang ada pada lubang usus kita ini akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Dan inilah yang memicu terjadinya kerusakan pada sistem imun. Sistem imun kita ibaratnya menjadi lemah karena di sini diserang oleh bakteri-bakteri yang ada dalam usus kita ya. Dan akhirnya dia akan menyebabkan yang namanya badai sitokin ya. Ada badai dalam tubuh kita yang namanya badai sitokin. Itu badai zat yang menimbulkan peradangan di seluruh tubuh kita ya, bisa terjadi pada seluruh pembuluh darah kita ya, kemudian bisa sampai ke paru-paru, ke multi organ ya, ke beberapa organ yang lain gitu ya, dan hal ini bisa memicu kerusakan banyak organ gitu ya, termasuk paru-paru. Jadi kerusakan di paru-paru ini lebih pada karena peradangan yang berlebihan ya, dan hiperresponsiveness dari paru-paru kita. Jadi paru-paru lebih sensitif jadinya kalau di sini ususnya bocor. Ya, maka yang harus kita lakukan untuk mencegah
terjadinya COVID yang berat adalah dengan membuat usus kita ini ekosistemnya seimbang, ya, kemudian merapatkan dinding usus kita, ya. Saringannya ini nggak boleh besar-besar, ya. Saringannya harus rapat, ya, harus sesuai dengan usus yang sehat. Nah, kemudian hal ini akan mempengaruhi respon terhadap pengobatan, ya, respon terhadap makanan, ya, respon terhadap vaksin, ya. Jadi kalau orang itu ususnya bocor, ususnya tadi berlubang-lubang, otomatis pengobatan juga tidak akan, ya, mau kita suntik dengan misalnya obat yang mahal sampai harganya sekarang mungkin 40 juta ya, untuk mencegah peradangan yang berlebihan. Kalau ususnya nggak diperbaiki, juga itu akan sia-sia. Mau dikasih plasma konvalesen, mau dikasih obat apapun gitu ya. Kalau ususnya ini tidak diatasi, maka hal itu akan sia-sia, ya, responnya akan sia-sia. Akhirnya apa? Meninggal pasiennya. Nah, maka sebetulnya target dari mencegah kematian karena COVID, kalau kita bicara transmisi itu sekarang ini sulit kita cegah, ya, karena virus ini sudah bermutasi dan kemungkinan dia sudah bertransmisi dengan cepat, dan Indonesia mungkin menjadi bagian dari daerah endemisnya, ya, daerah endemi COVID. Jadi SARS-CoV ini sudah menjadi bagian dari ekosistem kita, ya, maka sulit kita mencegah kita terpapar, ya. Maka yang paling baik adalah memperbaiki tubuh kita sendiri, ya, secara ekosistemnya tadi, kemudian dinding ususnya, kemudian mengelola stres, ya, karena ada 3 faktor yang menyebabkan kita sakit sebetulnya, ya, karena ekosistem yang tidak seimbang, yang kedua karena usus tadi yang rusak, yang ketiga adalah karena pikiran kita, ya, karena cara berpikir kita, ya. Kalau kita takut, kita stres, ya, itu akan semakin memperparah kondisi kita, ya, karena sistem imun kita itu akan turun, ya, ketika kita stres. Nah, maka target utama dalam pencegahan dan pemberantasan COVID itu adalah menyehatkan ketiga faktor ini, ya, menyehatkan otaknya, ya, pikirannya harus sehat, akalnya harus sehat, nggak boleh panik, nggak boleh stres, ya, kemudian ekosistemnya harus seimbang. Kesehatan ekosistem itu kan dilihat dari keseimbangan, ya, keseimbangan ekosistemnya. Yang ketiga adalah mengatasi ususnya, ya, memperbaiki ususnya. Jangan sampai ususnya itu menjadi bocor, ya, ususnya jangan sampai menjadi bocor. Maka kalau kita menghadapi sakit seperti ini, kita harus memperlakukan penderita itu seperti orang sakit tipes, ya. Orang sakit tipes itu apa? Nggak boleh terlalu banyak bergerak. Dia harus bed rest, banyak bed rest. Kenapa? Kalau banyak bergerak, apa yang terjadi? Ususnya bisa bocor, ya. Bukan hanya bocor, ya, jebol, ya. Jadi ususnya itu benar-benar dindingnya jebol, ya. Dan itu sangat-sangat berbahaya, ya, karena bisa menimbulkan peradangan yang sangat sulit untuk ditangani, ya, karena dia sudah menyebar ke seluruh perutnya, ya. Maka kalau orang tipes misalnya harus menjaga makanannya, itu, ya, harus hati-hati dengan susu, harus hati-hati dengan makanan yang mengiritasi, gitu, ya. Itu kita harus terapkan juga pada pasien-pasien COVID ini, ya. Nah, untuk meningkatkan integritas usus, ya, agar ketahanan dinding usus itu baik, gitu, ya, itu ternyata sekarang ini banyak diteliti digunakan produk-produk berbahan kolagen atau dari peptida dari ikan, ya, dari ikan. Kenapa ikan, ya? Karena ikan di sini ternyata mengandung banyak peptida penting yang bisa bermanfaat untuk memperbaiki usus ini. Nah, jadi kalau kita ingin menjaga usus kita sehat, kita harus memproduksi makanan-makanan turunan dari peptida ikan. Nah, peptida ikan bentuknya macam-macam. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan, ya. Nah, sebelumnya dampak dari usus yang berlubang-lubang atau lubangnya meningkat, gitu, ya, ukurannya. Nah, itu banyak sekali dan penyebabnya banyak sekali, pemicunya sebelumnya.
bukan hanya masalah SARS-CoV ya. Jadi kita jangan hanya takut pada SARS-CoV, kita harus lebih takut pada misalnya makanan yang tidak sehat ya, kemudian antibiotik ya, karena antibiotik tertentu misalnya seperti azitromisin yang sekarang ini akhirnya sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Karena apa? Azitromisin itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia efektif untuk terapi COVID ya. Kemudian efek sampingnya juga banyak ya, kita harus hati-hati ya dengan konsumsi azitromisin karena ternyata efek sampingnya juga banyak ya. Kemudian ternyata bukti penelitian menunjukkan azitromisin itu apalagi kalau dikombinasikan dengan yang lainnya, misalnya levofloxacin gitu ya, antibiotik yang lain, itu bisa menghilangkan bakteri baik seperti Bifidobacterium longum, di mana Bifidobacterium longum itu dia berfungsi menempel pada epitel, melindungi epitel kita ya. Ini namanya sel epitel ya. Jadi usus kita itu dilindungi oleh sel, di mana sel ini dia punya fungsi ya untuk sistem imun kita juga ya. Dia mampu memproduksi sinyal, memproduksi antibiotik gitu ya, antivirus gitu ya. Nah, akan tetapi di sini dia masih dilapisi oleh bakteri baik. Nah, ada obat-obat yang menghilangkan bakteri baik pada sel epitel ini. Contohnya tadi azitromisin ya. Maka kita harus hati-hati dengan konsumsi antibiotik, dan WHO sekarang ini juga sudah tidak merekomendasikan lagi penggunaan antibiotik ya, kecuali ada bukti secara laboratorium bahwa ada infeksi sekunder ya, infeksi sekunder karena bakteri, dan itu harus dibuktikan secara laboratorium dengan kultur namanya ya. Kemudian juga pilihan antibiotiknya harus sesuai dengan hasil kultur itu. Jadi misalnya kita curiga nih seorang penderita COVID ada infeksi sekunder bakterinya. Kan ini infeksi virus ya tadi ya, COVID tadi ya. Nah, infeksi virus itu tidak seharusnya diberi antibiotik kalau ya tidak ada infeksi sekunder karena bakteri. Nah, untuk membuktikan infeksi sekunder bakterinya harus diperiksa, misalnya fesesnya, diperiksa sputumnya, sputum tuh dahaknya gitu ya, di lab apakah ada bakteri yang jahat gitu kan. Terus apakah ada bakteri ini sensitif terhadap obat tertentu. Nah, yang dikasihkan obat yang masih sensitif gitu ya. Jadi nggak sembarangan penggunaan antibiotik itu. Jadi jangan sampai ya kita karena ketakutan atau panik kita konsumsi itu obat gitu ya, beli sendiri di apotek ya, nggak boleh itu ya. Antibiotik itu obat keras, harus beli dengan resep dokter dan harus dengan pengawasan dokter. Nah, maka jangan sampai kita konsumsi sesuatu terutama antibiotik ya tanpa ada pengawasan dari dokter. Nah, lalu infeksi ya, infeksi juga bisa memicu terjadinya disbiosis pada usus ya. Lalu gula darah ya terutama ya. Tingginya gula pada darah kita itu bisa meningkatkan infeksi sekunder ya, terutama infeksi bakteri yang patogen. Maka pada kondisi sakit COVID jangan terlalu banyak makan yang bergula-gula, yang manis-manis ya, terutama gula-gula yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi ya, misalnya gula pasir ya. Kalau pengen sekali minum dengan manis gitu ya, ganti dengan madu misalnya, atau dengan gula-gula yang indeks glikemiknya rendah seperti gula aren. Dan itu pun tetap kita harus melihat bagaimana kondisi glukosa darah kita, terutama yang kita sudah punya diabetes ya. Maka kita harus memperhatikan sekali apa yang kita minum dan kita makan. Nah, lalu toksin. Makanya ketika kita sakit ya jaga dari makanan-makanan yang mengandung zat aditif ya, misalnya pengawet ya, pengawet dari misalnya kita makan sosis itu kan ada pengawetnya, produk-produk daging olahan ya jangan ya. Kemudian minuman-minuman berperasa, berpewarna ya, bergula tinggi, soda jangan ya, atau seperti kok ya, kok itu juga
kita harus hati-hati ya, karena selain sodanya tinggi, gulanya tinggi ya, Coke itu kalau untuk apa namanya, untuk nyiram WC saja gitu ya, itu biasanya bisa bersih. Bayangkan kalau itu masuk ke usus kita ya. Maka hindari makanan-makanan junk food seperti itu ya. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang memicu alergi. Jadi kalau kita punya sudah mengetahui bahwa kita alergi makanan, ya jangan makan itu gitu ya. Atau kalau belum tahu, ya hindari makanan-makanan yang diperkirakan akan memicu alergi. Nah, lalu juga antibodi yang berlebihan ya, antibodi pun juga bisa ya. Dalam hal COVID ini ternyata ada beberapa mekanisme yang terkait dengan antibodi ya. Jadi pada orang-orang yang punya COVID berat itu, ada orang yang dia justru antibodi yang tinggi itu berbahaya bagi dia ya. Antibodi yang tinggi itu bisa sulit didegradasi oleh tubuhnya karena dia sudah punya kerusakan pada sistem imun ya, di mana dia tadi punya hipersensitivitas, kemudian dia punya kerusakan dalam hal mengontrol peradangan, dia kekurangan sel yang berfungsi untuk mengontrol peradangan, atau kekurangan sinyal yang mengontrol peradangan, atau memang selnya tadi mengalami disfungsi. Ya. Disfungsi, misalnya contohnya disfungsi makrofag. Nah, itu. Lalu, bagaimana akhirnya kalau menangani seperti ini ya? Jadi ini kan kompleks sekali nih. Ada paparan virus ya, kemudian ada kerusakan dalam metabolisme dan sistem imun ya. Dengan dua cara pandang ya, dalam dunia kedokteran itu ada dua cara pandang yang dipengaruhi oleh dua tokoh yang sangat berpengaruh di dunia kedokteran ya, yang namanya Louis Pasteur dan Anthony Beckham ya. Dimana kalau Louis Pasteur dia fokusnya pada virusnya, jadi yang diutek-utek itu virusnya, bakterinya begitu ya. Jadi dikasihlah antivirus, antibiotik begitu kan. Kemudian dikasih vaksin begitu ya. Nah, kalau Anthony Beckham tidak, dia lebih fokus pada siapa? Manusianya, ya manusianya, lingkungannya. Jadi bahwa Anthony Beckham ini berpandangan bahwa walau kita terpapar, kita tidak akan sakit berat kalau kita tidak rusak gitu ya. Kita tidak rusak, sel kita tidak rusak, sistem kita tidak rusak, sistem kita berjalan secara seimbang, homeostasis ya. Nah, kalau dalam kacamata mikroekologi, ekosistem kita seimbang gitu. Nah, dua-duanya bisa kita ambil baiknya ya. Jadi ternyata banyak sekali Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan banyak karunia yang bisa kita gunakan untuk mencegah kita sakit ya, apalagi dalam kondisi pandemi ya. Ada buah-buahan, ada tanaman, ada makanan-makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kekayaan dalam laut yang kita sekarang mau mengurainya ya. Sekarang ini kita akan mengurai lebih fokus pada kekayaan lautan yang kita punyai. Indonesia ini apalagi negara agraris ya, jadi negara yang kepulauan ya, bukan negara agraris, negara kepulauan yang kaya dengan samudra dan lautan, yang kaya dengan produk-produk perikanan begitu ya. Demikian juga negara-negara tetangga kita, misalnya Jepang ya, kemudian negara-negara yang dikelilingi oleh lautan. Nah, maka kita bisa mengkombinasikan apa yang disampaikan oleh Louis Pasteur dan juga Anthony Beckham dengan mengeksplor apa yang ada di sekitar kita ya, termasuk apa yang ada di lautan ya. Nah, bagaimana sekarang mencegah COVID berat dengan apa yang kita temukan di lautan, yaitu sekarang ini yang banyak diteliti adalah peptida dari ikan gitu ya, atau peptida dari produk-produk kelautan. Bukan hanya ikan sebetulnya ya, ada kerang ya. Bayangkan kerang itu kulitnya kira-kira kalau kita buang dia akan menjadi tanah enggak? Ya, tidak kan? Dia hanya akan jadi sampah atau paling jadi apa? Kerajinan. Jadi dibuat kerajinan untuk penghias ruangan begitu ya, untuk perhiasan bahkan ya. Nah,
ternyata kerang pun bagian yang keras itu bisa jadi obat. Ya, demikian juga ikan. Ya, mari kita lihat bagaimana ilmuwan sudah mengeksplorasi bagaimana produk-produk kelautan itu. Ya, nah ini contohnya adalah pada ikan. Ya, kemudian Echinodermata, Arthropoda, Annelida, Mollusca, Cnidaria, Porifera, di mana ternyata semuanya kalau dieksplorasi ya, dari kulitnya, tulangnya, plasentanya, begitu ya, dari bagian yang keras dari tubuhnya yang kita anggap sampah ya, itu ternyata ada komponen-komponen yang bermanfaat sebagai antimikroba, anti tumor bahkan ya, anti peradangan, anti inflamasi, antivirus dan lain-lain. Ya, bayangkan, ya Allah ya. Nah, akhirnya apa? Ilmuwan itu berusaha mencari tahu ya, bagaimana kalau itu digunakan untuk orang-orang yang sakit, yang mulai dari sakit hipertensi, diabetes, kanker, hiperlipidemi ya, kemudian mengobati kelainan metabolik yang lain ya, stres oksidatif namanya ya. Kelainan metabolik itu contohnya adalah stres oksidatif ya. Kemudian mengobati penyakit imunitas ya, tadi ada hypersensitivity, arthritis rheumatoid itu salah satu hypersensitivity ya, penyakit autoimun ya, kemudian peradangan ya. Akhirnya diekstraksi, jadi ikan yang lainnya tadi diekstraksi sehingga diketahui bahwa khasiatnya itu ternyata banyak sekali ya, sebagai imunomodulator, sebagai prebiotik atau probiotik ya, sebagai anti tumor, anti obesitas, sebagai anti nyeri ya, analgesik ya, fotoprotektif untuk kosmetik ya, untuk kosmetik untuk mencegah kerusakan karena UVB ya, lalu untuk insektisida, untuk anti diabetik, anti hipertensi, suplemen makanan, anti infeksi ya, termasuk antibakteri, antivirus, anti jamur, anti parasit, bayangkan ya. Bahkan ada antivirus yang kita kenal untuk obat varicella ya, cacar air ya, namanya apa? Acyclovir ya. Acyclovir itu sebetulnya dia dibuat dari turunan ya, turunan dari peptida marin peptida dari semacam apa ya, spong ya, spong atau hewan laut, saya kurang paham juga ya, di mana dia dibuat secara rekombinan, jadi secara sintetis akhirnya dibuatlah protein yang digunakan untuk antivirus terhadap varicella ya. Nah, ternyata ilmuwan itu sudah begitu dalam meneliti tentang ini ya. Nah, ini penelitiannya banyak sekali ya. Jadi di sini ada penelitian sebagai fungsional food ya, makanan fungsional yang kuning ini ya. Ini sejak tahun 1980 ya. Lalu ada untuk produk-produk yang berefek terapi ya. Kemudian juga untuk bahan obat ya, untuk bahan obat. Nah, ini contoh bagaimana kita kalau memakan produk-produk turunan dari ikan, peptida ikan itu ternyata bisa mensupresi progresivitas dari diabetes ya. Jadi ini salah satu contohnya pada hewan coba yang dia dibuat menjadi diabetes. Nah, ternyata dia mampu memperbaiki ususnya ya, di mana dia bisa mempengaruhi pertumbuhan bakteri baik sehingga bakteri jahat itu menjadi lebih sedikit ya. Contohnya di sini ada bakteri Enterobacteria, ada Escherichia coli, Salmonella ya, kemudian ada mold dan yeast. Jadi mold dan yeast itu semacam ragi begitu ya. Dan juga Clostridia. Nah, lalu juga bakteri yang menimbulkan keracunan ini ya, Listeria monocytogenes ya, ini juga bakteri yang patogen ya. Ternyata dengan mengkonsumsi baik itu kolagen ya, suplemen kolagen atau produk-produk turunan dari ikan ya, dari marin peptida tadi, ternyata dia bisa menurunkan jumlah dari bakteri-bakteri patogen ya, walaupun ini sebenarnya bakteri yang menghuni usus kita ya, ibaratnya ekosistem hutan ini
ibaratnya karnivor ya, karnivor atau apa namanya, singa ya, kemudian ular barangkali ya, terus serigala begitu. Nah, ini yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, kemudian ternyata kandungan mineralnya juga banyak sekali ya pada produk-produk turunan dari ikan itu ya. Ada kalsium, ada fosfor, ada sodium, potasium, magnesium ya. Magnesium ini penting untuk metabolisme vitamin D, untuk regenerasi sel ya, untuk fungsi saraf ya. Kemudian ada zinc ya, zinc, kemudian selenium ya, ini juga penting dalam sistem imun kita ya, menjaga keseimbangan dalam sistem imun kita. Nah, lalu juga ada vitamin B12 ya. Jadi banyak sekali ya kandungan-kandungan yang bermanfaat. Nah, ini contoh bagaimana marin, protein, dan peptida itu digunakan sebagai antioksidan, anti hipertensi, bahkan bersifat kardioproteksi ya, kardioproteksi. Dan ini sudah banyak diteliti baik itu pada hewan coba maupun pada manusia ya. Ini contoh-contohnya di mana misalnya ikan salmon ya, ikan salmon digunakan penelitian pada manusia ini ya, sudah dilakukan penelitian dengan metode randomize ya, randomize para intervention ya. Jadi penelitian itu kalau di dunia kedokteran yang paling tinggi itu yang randomize ya, desainnya randomize ya, randomize control trial, dan biasanya juga pesertanya banyak ya. Di sini contohnya ada 276. Nah, lalu yang lainnya misalnya salmon peptide, salmon peptida ini ya, ini pada hipertensi ya, kemudian ada pada hiperlipidemi ya. Banyak sekali penelitian yang seperti ini ya, walaupun untuk produk kita belum spesifik ya, belum spesifik, tapi sudah beberapa diteliti juga, baik itu pada hewan coba maupun pada manusia ya. Nah, ini contoh bagaimana potensi peptida ikan sebagai anti hipertensi dan mengatasi badai sitokin ya. Jadi contohnya dia menghambat pada proses pengubahan angiotensinogen menjadi angiotensinogen 1 dan 2 yang dia akan memicu hipertensi. Dan ini karena penggunaan marin peptida ini jadi menghambat. Jadi dia bisa untuk obat anti hipertensi ya, anti hipertensi. Nah, juga dia menghambat ini yang namanya bradikinin. Bradikinin ini dia bersifat meningkatkan ukuran pembuluh darah dan menimbulkan peradangan ya, peradangan, memicu peradangan, terutama yang nanti akhirnya menyebabkan jejas pada vaskuler ya, jejas pada pembuluh darah kita ya, menyebabkan akhirnya apa? Lebih rentan untuk terjadinya pembentukan bekuan darah ya, dan ini akan memicu baik itu penyakit stroke maupun penyakit kardiovaskuler ya, penyakit jantung ya. Maka harapannya dengan menghambat jalur bradikinin ini, dia bisa mencegah jejas vaskuler, mencegah peradangan yang berlebihan, dan juga mencegah komplikasi karena jejas vaskuler ya. Nah, ini zat bioaktif dalam marin peptida dan pemanfaatannya misalnya ada banyak dari misalnya asam lemaknya juga bisa ya, omega 3 ya, kemudian omega 6-nya. Nah, lalu kalau ini biasanya banyak pada marin bakteria, mikroalga, fungi, fish, ikan ya. Lalu misalnya agar-agar itu juga ganggang ya, ganggang fukoidan itu termasuk salah satu yang bermanfaat dari produk-produk kelautan ya, di mana fukoidan itu bersifat antivirus ya. Lalu di sini ada karotenoid, astaxanthin ya, kemudian berbagai macam polifenol juga ada ya. Nah, kemudian ini beberapa proses yang akhirnya bisa kita hasilkan berupa protein-protein ya, dan peptida-peptida serta asam amino ya, yang digunakan untuk mengekstraksinya ya. Nah, lalu untuk
produk subbarasi sendiri yang di sana yang digunakan adalah peptida yang berasal dari sardin, ya, kemudian juga dari plasenta dari ikan salmon. Ya, jadi ikan salmon itu kan ada telurnya, ya. Nah, telurnya ini dibungkus oleh yang namanya outer membrane. Outer membrane ini yang disebut plasenta kalau dalam ikan. Nah, kalau orang hamil, yaitu kan plasenta itu dia ari-ari, ya, ari-ari namanya. Nah, ini ari-arinya, ari-ari ikan, ya. Kemudian ada kandungan dari tumbuhan juga, yaitu fluid flow, ya kan, tapi kita tidak akan bahas tentang fluid flow, ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan plasenta tadi? Plasenta itu sebetulnya kan salah satu sumber dari stem cell, ya, stem cell yang saat ini juga banyak dikembangkan untuk COVID, ya. Bagaimana dengan stem cell dan produk turunan stem cell untuk COVID, ya? Jadi ternyata para ahli menyebutkan bahwa stem cell maupun produk turunannya itu sangat bermanfaat untuk mengatasi COVID, ya. Dan bukan hanya untuk COVID, ya. Stem cell ini banyak digunakan untuk terapi regeneratif, ya, terapi peradangan, ya, misalnya pada penyakit autoimun, penyakit pernapasan, ya, kemudian pada penyakit yang menyebabkan gagal organ, gitu, ya, atau pada penyakit-penyakit yang menyebabkan hilangnya organ tertentu. Nah, harus dilakukan transplantasi, begitu, ya. Maka salah satu pengembangan organ ini bisa menggunakan teknologi stem cell. Nah, plasenta manusia ini juga zaman dulu tuh sudah banyak digunakan, ya, plasenta manusia. Bahkan ada yang suku yang membiasakan memakan plasentanya sendiri, ya, ya, untuk tujuan regenerasi sel, ya. Nah, kalau dalam dunia binatang, ada binatang-binatang yang suka sekali makan plasentanya sendiri, yaitu misalnya pada kucing, ya. Kucing itu kalau kita amati melahirkan, yang dia lakukan adalah memakan plasentanya sendiri, gitu, ya. Tapi kalau untuk manusia mungkin dalam budaya tertentu atau dalam ajaran agama tertentu itu dilarang, ya. Seperti Islam, mungkin hal itu bertentangan dan itu tidak halal, ya, tidak halal. Nah, penggunaan plasenta manusia ini sudah sejak lama digunakan dalam bentuk ekstrak. Jadi dia diekstrak, dibikin semacam tepung, gitu, ya, diekstrak, terus ada yang dikapsulkan, ada yang dibuat campuran kosmetik dan sebagainya. Nah, lalu menggunakan fragmen jaringannya dilakukan processing, begitu, ya, lalu dimanfaatkan untuk pengobatan, ya, atau selnya. Jadi selnya saja yang diambil, lalu selnya ini disuntikkan, begitu, ya. Kemudian bisa juga serumnya. Nah, serumnya, jadi ada serum anti aging, ada serum biasanya untuk kosmetik, begitu, ya. Nah, saat ini digunakan sebagai produk kosmetik, sabun, lotion, dan terapi stem cell atau sel punca atau transplantasi organ, ya. Karena kalau dari plasenta itu yang bisa kita dapatkan, kita bisa menumbuhkan bahkan manusia dari plasenta, ya, namanya cloning, ya, dengan mengambil sel stem cell yang dia bersifat pluripoten namanya. Jadi dia bisa berubah menjadi semua jaringan, ya. Kemudian bisa juga hanya kita ambil tali pusatnya, ya, tali pusatnya kita ambil baik itu dari jaringan yang mengelilingi pembuluh darah dalam tali pusat. Tali pusat itu isinya pembuluh darah, ya. Nah, pembuluh darah ini bisa diambil hanya darahnya. Biasanya dia bersifat yang namanya embryonal stem cell namanya. Jadi dia bisa tumbuh menjadi manusia kalau kita tumbuhkan, ya, karena dia bersifat bisa tumbuh menjadi banyak jaringan, termasuk otak, begitu, ya, termasuk pokoknya seluruh manusia dia bisa kita bikin dari stem cell ini. Nah, lalu bisa juga diambil hanya dari tadi dinding yang mengelilingi pembuluh darah pada tali pusat itu, ya. Kemudian
dibuat ekstrak atau diambil selnya begitu ya, ditumbuhkan dalam laboratorium baru dimasukkan lagi dalam tubuh kita. Lalu bisa juga hanya diambil selaputnya, ya, selaputnya dan itu digunakan untuk misalnya transplantasi organ atau terapi penggantian kornea misalnya ya. Nah, ini dalam sejarah penggunaannya sudah dilakukan sejak tahun 1910. Kemudian diproduksi dan dipublikasi itu pada sejak awal abad 20 ya. Terutama untuk terapi-terapi anti-aging ya, mencegah penuaan dini ya, menopause gitu ya. Nah, dan sejak saat itu mulai banyak diteliti ya, dan banyak dilakukan riset tentangnya hingga saat ini. Akan tapi masalahnya yaitu tadi tidak halal, kemudian memicu masalah etik juga karena ada budaya yang menganggap plasenta itu sesuatu yang sakral ya, jadi harus dikubur ya. Kemudian ada juga safety concern-nya ya, apalagi kalau tadi bersifat embryonal ya, karena dia bisa memicu pembentukan tumor ya, membentuk tumor atau kanker ya. Nah, lalu bagaimana dengan ekstrak plasenta? Ya, ekstrak plasenta itu beda dengan selnya, ya. Kalau terapi stem cell tadi itu selnya yang diberikan, selnya hidup, harus hidup. Kalau ini selnya tidak hidup, ya, selnya tidak hidup, ya. Maka bisa diserbuk tadi, bisa dibuat kosmetik, ya. Nah, dibuat dengan melisiskan jaringan plasenta. Nah, akibatnya yang terkandung di dalamnya bukan lagi sel, tapi mengandung protein, mengandung mineral, asam amino, hormon, ya. Kemudian khasiatnya ternyata tetap berkhasiat, ya, walaupun dia sudah menjadi ekstrak, ya. Karena dia tadi mengandung juga zat-zat yang dikeluarkan oleh stem cell yang namanya sekretom. Ya, zat-zat yang dikeluarkan oleh stem cell itu namanya sekretom. Nah, penelitian membuktikan dia bisa bersifat sebagai antiinflamasi, analgesik, antioksidan, proteksi sel, ya, meningkatkan regenerasi, radioproteksi pada orang-orang yang menderita kanker, ya, anti alergi, kemudian juga ada aktivitas hormonnya, gitu ya. Nah, penelitian pada hewan coba juga membuktikan bahwa dia mampu bersifat antioksidan, ya, menurunkan stres oksidatif dan menurunkan peradangan seperti karena terjadinya badai sitokin tadi, ya, karena peningkatan interleukin 6, TNF alfa gitu ya. Nah, dan ternyata ini lebih aman dibandingkan kalau kita menggunakan sel. Ya, karena sel itu kan tadi harus ditumbuhkan di dalam laboratorium. Nah, kadang penggunaan zat-zat tambahan ya untuk menumbuhkan sel itu, ya, itu akan memicu perubahan pada sifat dari stem cell, ya, sehingga dia punya resiko untuk menimbulkan efek mutagenik dan tumorigenik namanya, ya. Maka memang salah satu yang menjadi safety concern pada penggunaan stem cell, apalagi embryonal stem cell dari plasenta, itu dia bersifat mutagenik dan tumorigenik. Tapi akan berbeda bila kita hanya menggunakan ekstraknya saja, bukan sel yang hidup, ya, bukan sel yang hidup. Nah, stem cell sendiri untuk pengobatan COVID saat ini banyak diteliti, ya, dan sudah diteliti oleh banyak negara dengan desain RCT juga. Nah, karena stem cell terutama yang karakteristiknya adalah mesenchymal stem cell ini dianggap aman, ya. Dan ketika kita berikan, dia akan bermigrasi, dia bisa pindah tempat. Misalnya dia dimasukkan melalui pembuluh darah, dia akan mengikuti sinyal, di mana ada sinyal kerusakan, dia akan ke situ, gitu ya. Nah, kemudian sifatnya juga dia menekan peradangan sehingga tidak akan ditolak, ya, tidak akan ditolak oleh sel kita, ya, sel imun kita. Nah, contoh dari sumber mesenchymal stem cell ini adalah dari tadi tali pusat, ya, dari dinding tali pusat tadi, atau dari lemak kita sendiri. Jadi kalau kita gendut,
gendut itu sebenarnya sumber stem cell ya. Jadi ada teman-teman sejawat saya yang mengambil stem cell dari pasien itu sendiri ya. Jadi dari diri kita sendiri, dari lemak perut kita yang kita anggap tidak sehat, yang membuat kita gendut begitu ya, itu bisa dijadikan stem cell untuk terapi kita sendiri, dan itu lebih baik. Jadi stem cell dari diri kita sendiri itu lebih baik daripada kita ambil stem cell dari orang lain, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ekstrak marin plasenta? Ya, ekstrak marin plasenta tadi saya sebutkan dia berasal dari apa? Kantung yang membungkus telur, yang membungkus telur ikan. Nah, ekstrak marin plasenta itu bisa diambil dari salmon, dari ikan-ikan besar misalnya kayak ikan kakap begitu ya. Bahkan di Indonesia ada yang meneliti dengan ikan gurami gitu ya. Nah, komposisinya apa sih? Ya, kandungannya banyak sekali di sini ya, protein terutama ya. Sebagian besar protein, terutama yang namanya hidroksiprolin ya, lalu kolagen ya. Nah, kemudian di sini asam amino banyak sekali ya. Jadi di sini ada alanin, arginin, aspartik acid, glutamic acid dan sebagainya, terutama hidroksiprolin ini ya. Kemudian nah, ini jadi disebut apa sih kalau istilahnya gitu ya, kantong itu disebut kalau kita mau mencari di internet begitu ya, namanya salmon ovary membran ya, atau salmon ovary membran peptide. Jadi membran yang dia meliputi apa namanya telur. Kalau tadi kan amniotic membran kalau pada manusia, kalau ini namanya salmon ovary membran, dan ekstrak dari apa namanya plasenta dari ikan itu disebut salmon ovary membran peptida ya. Nah, kandungannya sebagian besar ada protein, kolagennya tinggi sekali ya, kolagennya tinggi sekali, dan penelitian membuktikan secara in vitro dan in vivo kolagen dari salmon ini dibandingkan yang lainnya seperti dari babi ya, dari manusia, dari rusa, itu paling mudah dicerna ya, paling mudah dicerna dan ditoleransi oleh tubuh kita, tidak menimbulkan alergi. Bahkan karenanya sekarang ini seperti tadi transplantasi organ ya, bila dia menggunakan media tumbuh kolagen atau gelatin, yang digunakan adalah dari ikan salmon, karena secara penelitian membuktikan bahwa kolagen dari ikan salmon yang paling rendah mengalami penolakan dari tubuh manusia, gitu ya. Jadi kalau kita mentransplantasikan organ itu kan harus ada kecocokan kan, nggak boleh ditolak oleh tubuh kita. Kalau dia ditolak, dia akan memicu peradangan yang hebat, ya, maka transplantasi organ bisa gagal. Nah, ternyata sekarang ini ikan salmon ini kolagennya diketahui begitu, jadi dimanfaatkan untuk transplantasi organ juga. Nah pada kolagen dari marin plasenta yang terutama dari bahan bakunya dari salmon ini ya, ternyata diteliti dia dapat melindungi tikus ya. Jadi tikus dibuat rusak gitu ya, dibuat rusak dengan menggunakan agen perusak, agen toksik perusak begitu ya, sehingga dia mengalami kerusakan hati, ginjal gitu ya, kemudian usus, jadi ususnya jadi dia berlubang-lubang tadi. Nah, diberi SOM dan SOMP ini akhirnya dia bisa membaik ya, bisa membaik ya. Jadi dia berfungsi sebagai proteksi pada tikus ya dari kerusakan hati, ginjal dan usus. Lalu kandungan mineralnya ya, kandungan mineralnya juga banyak sekali, termasuk magnesium tadi ya. Kemudian ini jadi beberapa paten yang sudah dipatenkan di sini adalah penelitian untuk sel regenerasi, kemudian untuk meningkatkan peredaran darahnya menjadi lancar ya, dan bersifat anti hipertensi ya. Karena tadi dia bersifat mencegah
peradangan melalui jalur bradikinin tadi, ya, dan dia juga bersifat mencegah hipertensi dan bersifat menghambat yang namanya ACE, ya, enzim yang tadi menyebabkan hipertensi, ya, angiotensin, ya, jadi perubahan enzim yang menyebabkan kita mengalami hipertensi, ya. Jadi dari sini banyak potensi yang bisa kita gali dari subarasi ini yang mungkin, ya, bisa menghambat progresivitas dari COVID, apalagi kalau tadi mekanismenya terjadi melalui perubahan metabolik, ya, kemudian disbiosis pada usus, dan juga karena peradangan yang berlebihan, ya, karena dia punya sifat antiinflamasi tadi, ya. Barangkali sampai di sini kita lanjutkan dengan ngobrol bareng, ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Halo. Iya, Dok. Ada pertanyaan? Nah, ini mungkin buat teman-teman yang baru boleh mau bertanya. Ayo. Masih ada kan, Dok, abis ini ya? Siapa? Mau bertanya dulu apa mau diselesaikan? Nah, ini biar teman-teman nih. Tinggal pilihan ada di tangan Anda. Jadi mau tanya dulu, mungkin yang dari tadi udah lagi ngeliatin ketiduran, itu pasti karena belum mendapatkan intisarinya yang sebenarnya itu. Iya. Makanya banyak merasa terbantu dengan subarasi. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Jawab dulu nih, mau tanya atau enggak. Kalau mau tanya dulu, boleh dijawab, boleh. Kalau misalkan enggak, dilanjutin lagi nanti pertanyaannya di terakhir. Kalau mau tanya dulu, jadi di stop dulu, kita tanya jawab dulu. Biar enggak terlalu panas ya teman-teman otaknya kalau mau. Jadi enggak numpuk nanti di terakhir kan. Lanjut dulu. Ini saya voting ya, ada yang bilang lanjut dulu, ada yang tanya jawab dulu nih. Lanjut dulu, oke, yaudah lanjut dulu dok, katanya dok masih sanggup. Iya, jadi tadi saya bicara tentang stem cell tadi ya. Kalau kita bicara plasenta, kan banyak pilihan plasenta sebelumnya. Ada yang dari manusia tadi ya, ada yang dari babi juga ada. Kemudian ada yang dari rusa. Nah, kalau yang dari sardin peptid atau dari salmon, ini ada beberapa pendapat ahli. Jadi aman insya Allah ya, tidak memicu alergi dan tidak bersifat tadi genotoksik ya, tidak bersifat memicu mutasi ya, mutasi. Jadi sel itu bisa menjadi kanker, itu kan bermutasi ya. Nah, ini tidak bersifat seperti itu. Ya, berbeda dengan tadi kalau kita gunakan plasenta manusia ya, beda ya. Jadi ini contoh pendapat tentang itu dari Eropa ya. Nah, ini referensinya. Sudah selesai sebetulnya ya, cuma penekanan keamanan saja ya. Silakan bertanya kalau mau bertanya. Sudah Pak Angga? Siapa yang mau tanya? Oke. Berarti udah diselesaikan berapa jumlah? Nah, ini udah boleh nanya nih teman-teman yang mau tanya. Saya bantu dari atas. Coba nih kita lihat pertanyaannya. Oke, welcome dok. Terima kasih banget dokter. Salam sehat di kuncinya. Berarti vaksinnya booster ya Bu Dokter, apa lebih pendekatan? Dok mau tanya bagaimana dengan COVID? Nah, ini ada yang tanya, ini pertanyaan yang saya lumayan sering lihat juga ya Dok. Maksudnya ini perihal tentang COVID. Jadi ada yang tanya, Dok, kalau misalkan saya udah negatif, tapi kita kasih ada 2 contoh. Kita tahu COVID ini kan ada yang nggak bisa merasakan makanan, nggak bisa nyium bau gitu ya Dok ya. Kalau misalkan kita udah dinyatakan negatif,
kita udah dinyatain negatif, tapi masih tetap nggak bisa nyium bau, tetap nggak bisa ngerasain enaknya makanan kayak gimana. Itu kan berarti masuk ke dalam kategori long COVID nggak sih, Dok? Iya. Itu aman nggak kalau misalkan banyak konsumsi vitamin D3 dan NAC? Apa itu semuanya itu tetap harus di stop setelah kita negatif atau masih boleh dikonsumsi? Ya, jadi vitamin yang terbaik ya, suplemen yang terbaik itu kalau berasal dari sumber yang alamiah ya. Karena bagaimanapun vitamin yang alamiah ini tidak akan membebani organ-organ kita, terutama kalau kita sudah tua ya. Metabolisme vitamin itu kan ada yang butuh di metabolisme dalam tubuh ya. Jadi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi vitamin-vitamin sintetik, akhirnya juga kurang baik ya. Maka sebaiknya cari yang berasal dari makanan. Vitamin C juga dari makanan, itu kan lebih aman dari lambung, untuk lambung kita ya. Vitamin C yang dari makanan, misalnya kita ambil dari jeruk gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk perbaikan sel memang kita butuh mengaktifkan stem cell kita sendiri ya. Karena tadi saya bilang stem cell yang terbaik itu ya dari kita sendiri, bukan dari orang lain ya. Stem cell dari kita sendiri. Nah, sebetulnya tanpa harus melakukan upaya invasif ya, kita bisa ya, karena ternyata ada bukti bahwa makanan-makanan tertentu itu bisa meningkatkan aktivitas stem cell, termasuk peptida dari ikan ya. Peptida ikan itu mempengaruhi stem cell kita dengan cara meningkatkan geraknya, kemudian meningkatkan pertumbuhannya begitu ya. Jadi meningkatkan sinyal-sinyal pertumbuhannya gitu ya. Nah, lalu kita bisa merangsang stem cell itu dengan berbagai cara, seperti aktivitas fisik misalnya ya, dengan olahraga yang meningkatkan oksigen ya, kemudian dengan melakukan teknik-teknik pijatan atau teknik-teknik gosokan tertentu ya. Makanya kalau pada kondisi seperti ini, salah satu caranya adalah dengan melakukan metode stimulasi ya, dengan misalnya salah satunya dengan melakukan sikat pada lidah misalnya. Penyikatan pada lidah itu termasuk salah satu upaya untuk merangsang stem cell itu bergerak ya. Jadi rajin-rajinlah menyikat lidah ya. Bukan hanya sekedar sikat gigi ya, sikat lidah. Sikat lidah itu ada banyak dijual ya, ada banyak dijual. Nah, lalu juga bisa dengan misalnya dengan cara melakukan metode pemijatan tertentu ya, misalnya dengan apa istilahnya ya, cupping terapi. Cupping terapi itu sebelum kita dilakukan cupping itu kita bisa dipijat dengan cupnya itu. Nah, itu sebenarnya metode untuk membuat hipoksia secara ringan pada tubuh kita, sehingga nanti akhirnya stem cell itu seperti diaktifkan begitu. Nah, kemudian juga bisa dengan terapi oksigen hiperbaric, yaitu sudah banyak ditulis juga, dia mampu mengaktifkan stem cell. Jadi ada banyak cara seperti itu bisa diambil, apalagi kalau sudah terjadi multi organ failure ya. Kalau anosmia itu kan kerusakannya mungkin pada saraf di mukosa hidung ya. Nah, itu sebetulnya lebih ringan lagi kalau seperti itu ya. Jadi bisa dengan irigasi hidung, kemudian olah napas ya, olah napas. Olah napas itu sebetulnya adalah metode untuk mengaktifkan saraf ya, terutama yang namanya saraf vagus. Saraf vagus itu saraf yang paling panjang dari tubuh kita, di mana dia mensyarafi dari otak kita, dari kepala kita sampai ke usus kita. Nah, maka belajarlah melakukan stimulasi pada nervus vagus, baik dengan olah napas ya, dengan hanya menghirup udara
secara dalam dari hidung ya selama beberapa detik, kemudian lepaskan dari hidung juga, atau dengan metode pijatan tertentu ya, dengan memijat telinga ya, kemudian memijat area-area dari nervus vagus itu ya, contohnya di leher ya, di otot leher ya, wajah. Di wajah ini juga ada persyaratan dari nervus vagus yang bisa kita stimulasi sehingga dia akan merangsang nervus vagus, dan kalau sudah terangsang nervus vagus itu dia akan mengeluarkan zat yang namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin ini bersifat anti radang ya. Kemudian juga bersifat mengaktifkan sistem imun yang disfungsi ya. Contohnya makrofag ya. Makrofag itu dia bertugas untuk memakan pecahan-pecahan virus, memakan sisa-sisa sel yang rusak ya, memakan antibodi. Bahkan ya, antibodi itu tidak boleh beredar terlalu lama di dalam tubuh kita ya. Antibodi itu dia harus didegradasi, maka yang mendegradasi ini namanya makrofag. Nah, kalau sel makrofag ini mengalami disfungsi, akibatnya akan terjadi penumpukan sel-sel mati ya dalam tubuh kita, penumpukan pecahan-pecahan virus, kemudian penumpukan dari antibodi yang tidak bisa didegradasi, yang bisa memicu penyakit. Jadi long COVID itu sebetulnya lebih pada karena kotornya tubuh kita ya setelah kita terinfeksi, sehingga bangkai-bangkai dari virus, bangkai-bangkai dari sel itu tidak bisa dibersihkan dengan baik. Ibaratnya tukang sampahnya nggak ada tukang sampah. Oke. Kalau bahasa hariannya teman-teman itu basian lah kita bilangnya, nah itu sisa-sisanya lah kita bilang gitu ya dok ya. Ya, sisa-sisanya. Ya makanya COVID yang berat itu sebetulnya post infection syndrome sebetulnya ya, post infection syndrome ya. Bukan karena infeksi virusnya, tapi karena bangkai-bangkai virus yang terikat antibodi, kemudian bangkai-bangkai sel yang tidak bisa dibersihkan gitu ya. Oke. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, dok, saya ada simpan sel punca. Apakah kalau mau digunakan, mungkin semua dokter spesialis yang emang khusus di spesialisnya di situ, semua bisa gunain, apa cuman dokter yang bantuin saya lagi itu nyimpen gitu loh dok? Maksudnya gitu. Kan bisa digunain sama semuanya nih, kayak misalkan kan dokter untuk terapi sel punca nih banyak nih, apa bisa semuanya sama aja atau enggak? Ya, jadi di Indonesia ada center-centernya ya. Jadi untuk kan itu harus dikelola di laboratorium dulu ya, tidak bisa langsung kita gunakan ya. Apalagi kalau itu harus diinjeksikan ya. Jadi harus kita pastikan bahwa tidak ada kontaminan kan, harus kita pastikan tidak ada kontaminan. Nah, di Indonesia contohnya di RSCM ya, kemudian di beberapa tempat lain, saya di UNER ya, di Surabaya ya. Jadi carilah center-center yang sudah bersertifikat ya untuk memastikan, karena itu produk kalau dimasukkan melalui pembuluh darah apalagi ya, itu kita harus benar-benar yakin itu stem cell, karena keberhasilan stem cell itu salah satunya ditentukan oleh kemampuannya dia hidup di dalam tubuh kita dan tidak adanya mutagen ya, tidak adanya kontaminan yang menyebabkan dia berubah sifat ya. Maka harus dipastikan benar-benar bahwa yang dimasukkan stem cell-nya itu adalah sel-sel yang hidup dan sel-sel yang tidak mengalami perubahan sifat ya gitu. Nah itu di Indonesia center yang sudah terakreditasi mungkin hanya beberapa lokasi, jadi tidak bisa sembarang dokter ya, tidak bisa sembarang lab, tidak bisa sembarang dokter. Dan sekali lagi ya, stem cell itu yang terbaik ya dari diri kita sendiri ya, misalnya tali pusat kita sendiri atau dari sel-sel lemak kita tadi ya, sel-sel lemak kita tadi ya. Oke.
Ini ada pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan bagus nih dok. Ya. Dok, apakah dengan konsumsi subarasi dan utsukushi dapat membantu regenerasi sel pada paru-paru pasca COVID? Seperti flek yang kita lihat dari hasil foto toraks. Karena seperti yang dikatakan oleh orang banyak dan mungkin dokter ya dok, maksudnya dokter-dokter di luar sana, paru-paru itu udah nggak bisa diregenerasi lagi kalau udah terjadi kerusakan akibat COVID. Itu loh dok. Ya. Oke. Jadi paru-paru itu adalah organ yang dia punya kemampuan regenerasi sebetulnya, tapi terbatas. Jadi kalau misalnya nih masih bersisa 2/3 masih bisa dia beregenerasi. Kecuali kalau hanya sepertiga saja, tinggal sepertiga, nah itu susah kita akan kembalikan fungsinya. Nah di sini telah diketahui bahwa marine peptide tadi dia punya sifat regenerasi ya, terutama dia kolagennya tadi ya, kolagennya, kemudian beberapa peptida yang lain dia bersifat antioksidan ya, bersifat mempunyai kandungan hormon ya, terutama di sini yang sudah diteliti adalah meningkatkan VEGF ya, VEGF dan insulin growth factor ya, kemungkinan bisa dia memicu stem cell kita sendiri. Jadi bukan dia menjadi stem cell, bukan, tapi dia akan memicu stem cell kita sendiri untuk meregenerasi sel kita. Dan tentunya itu juga harus dibantu oleh diri kita ya, makanya tadi stem cell kita juga harus diaktifkan ya dengan tadi misalnya dengan olah napas ya, dengan rangsang-rangsang aktivitas fisik yang aerobik ya, kemudian dengan puasa juga bisa ya, puasa, kemudian dengan menggosok lidah tadi ya. Jadi itu akan membantu menggerakkan stem cell kita untuk bergerak ke arah yang lokasi-lokasi yang rusak ya. Jadi sebetulnya tidak selalu dengan cara kita menginjeksikan, bukan ya, dengan aktivitas itu insya Allah itu juga akan bermanfaat ya. Kemudian di sini kan regenerasi itu bukan hanya stem cell tadi ya, tapi juga bagaimana lingkungannya ya, lingkungannya yang dia harus mendukung untuk perkembangan sel yang baik ya. Jadi di sini ada peradangan yang kronik, maka peradangan kronik ini harus diatasi. Makanya kita membutuhkan sesuatu yang bisa bersifat imunomodulasi tadi. Nah, seperti marine peptide kan tadi ada efek imunomodulatori. Jadi sudah diteliti ada efek imunomodulatori, ada efek dia memperbaiki jejak vaskuler, ya kan? Gitu ya. Jadi bisa, apalagi bila dikombinasikan dengan ekstrak tumbuhan ya, ekstrak tumbuhan. Misalnya dalam utsukushi kan ada macam-macam itu ya, ada fucoidan, ada resveratrol ya kan, kemudian ekstrak kiwi ya, kemudian nanas ya. Kalau yang pada subarasi ada fluid flow itu ya, jadi saling bersinergi ya, saling bersinergi. Dan memang sebaiknya kita mulai dari dosis yang paling kecil dulu ya, karena kalau dia terlalu besar pun itu akan dibuang ya, akan dibuang kalau misalnya terlalu banyak ya. Jadi dari dosis kecil dulu, kalau dia sudah terlihat hasilnya itu akan lebih baik ya. Oke. Pertanyaan berikutnya itu ya tadi jawabannya semoga membantu buat yang bertanya tadi. Nah ini ada yang tanya lagi, dok, boleh nggak sih dijelasin kalau di penderita COVID badai sitokin itu kayak gimana sih dok? Maksudnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Apakah bisa tiba-tiba datang? Tiba-tiba, katanya kan kalau yang kita tahu kalau badai sitokin itu tiba-tiba sesak aja gitu kan? Nah, mekanismenya itu gimana dan apa yang mungkin kita bisa lakuin buat mencegah selain konsumsi 10 piston. Kalau kata Niko 10 piston, 10 resep.
Suba dan Utsu. Selain itu dok, maksudnya apa lagi yang bisa kita lakuin? Ya, jadi badai sitokin ini terjadi karena peradangan yang berlebihan dan juga tadi hipersensitivitas ya. Hipersensitivitas itu salah satunya terjadi karena kemampuan sel yang mengenali bangkai virus dan antibodi yang mengikatnya. Bangkai virus itu kalau mau dibersihkan dari tubuh kita, dia kalau ukuran yang terlalu kecil itu nggak bisa dimakan. Dia harus diikat oleh antibodi agar bisa dimakan oleh sel yang memakan yang bertugas sebagai pembersih tadi yang namanya makrofag ya. Nah, orang-orang yang fungsi selnya ini rusak ya, jadi pada orang COVID itu sel ini tuh fungsinya rusak, jadi dia harusnya memakan, dia malah tidak memakan gitu ya, jadi dia gagal mengenali bahwa ini harus dimakan. Nah, maka salah satu caranya adalah dengan menstimulasi supaya dia mau makan. Nah, supaya dia mau makan ini cara yang lain ya, dengan stimulasi nervus vagus tadi ya. Makanya belajarlah melakukan stimulasi nervus vagus karena itu salah satu yang bisa mengontrol stres kita juga ya. Jadi caranya ya tadi dengan menghirup napas dari hidung ya, secara dalam gitu ya selama 4-6 detik, lalu hembuskan dengan hidung juga 4-6 detik, atau dipijat telinga kita, cupeng telinga itu loh. Coba nanti cari di YouTube tentang stimulasi nervus vagus gitu ya, nanti pasti banyak tutorialnya ya. Jadi telinga, cupeng hidung ini, lalu jari kita masukkan ke lubangnya, kita putar-putar gitu ya, kemudian kanan kiri kita melakukan sama sampai kita merasa nyaman. Itu juga salah satu mekanisme nervus vagus itu, dia akan menurunkan stres ya. Nah, yang kedua adalah dengan merangsang langit-langit mulut yang bagian paling belakang itu yang dia empuk ya, paling belakang itu namanya palatum mol. Nah, merangsang itu adalah dengan cara menggetarkannya. Nah, dia akan bergetar kalau kita bernyanyi dengan suara keras, atau dengan kalau orang Islam membaca Al-Quran ya. Kalau orang Islam membaca Al-Quran dengan keras dan tartil gitu ya. Nah, itu bisa merangsang daerah palatum di dalam langit-langit mulut, dan itu akan merangsang nervus vagus. Nah, yang lainnya adalah dengan memijat otot kita. Jadi leher ini kalau kita menoleh, itu kan ada otot nih ya, otot sternocleidomastoideus namanya ya. Nah, otot ini kita elus panjang ototnya, jangan dipijat keras-keras ya, elus aja gitu kanan kiri. Nah, itu adalah metode merangsang nervus vagus untuk meredam badai sitokin ya. Nah, kemudian cara yang lain wajah ya. Wajah ini kalau kita biasa yoga gitu ya, itu kan kadang kita pakai bola tuh, ada bola-bola kecil gitu kalau enggak ya, kalau yang perempuan punya alat setrika wajah ya, setrika wajah, atau pakai roll yang dari batu giok itu ya, itu bisa kita guling-gulingkan di wajah kita ya, wajah kita, sehingga nanti nervus vagus yang mensyarafi muka kita ini jadi terangsang ya. Jadi pelajari cara-cara itu adalah cara-cara yang mudah tanpa obat kimia. Ini termasuk diterapkan pada anak autis ya. Kalau kita punya anak autis, itu akan mengurangi leaky gut-nya juga ya, karena nervus vagus itu kan mensyarafi sampai ke usus ya. Jadi kalau ada leaky gut, kita harus rajin-rajin menstimulasi nervus vagus itu. Nah, selain menjaga makanan kita ya, jadi makanan dietnya harus seimbang ya. Mengkonsumsi suplemen tapi tidak makan yang sehat itu juga nggak bagus ya. Jadi pada kondisi apalagi pasca sakit ya, pada hari kelima ke atas ini paling krusial ya, karena COVID berat itu, badai sitokin itu yang paling rentan terjadi pada saat terbentuknya antibodi justru ya. Jadi ini seperti demam berdarah dengue ya. Jadi
demam berdarah, ya, dimana pada hari ketika justru demamnya turun, ya, maka bisa terjadi kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan kebocoran pembuluh darah. Nah, itu kalau pada demam berdarah, ya. Kalau pada COVID ini pada hari kelima lebih itu terjadi jejak vaskuler yang muncul gejalanya bisa berbagai macam gejala, ya, bisa ke arah tromboemboli, sehingga kalau diotopsi itu banyak bekuan-bekuan darah di dalam tubuhnya. Nah, itu salah satu komplikasi dari leaky gut sebetulnya. Nah, dan ini sebetulnya juga terjadi pada orang-orang yang menderita SARS-CoV-1 dulu, ya, pada korban wabah SARS-CoV-1 itu juga gambarannya mirip sekali dengan ini. Dan ketika diotopsi, ini bukan karena virusnya, bukan karena efek langsung virus menyerang sel, bukan, ya, tapi karena antibodi yang beredar membawa pecahan virus yang melekat pada pembuluh darah, melekat pada organ yang lainnya, dan itu menimbulkan peradangan, ya. Nah, jadi sel kita itu yang diserang virus kan sebetulnya ya hanya di sini, di area masuknya, kan, ya, area masuknya. Nah, hidung kita itu kan banyak lendirnya, ya, banyak umbelnya, banyak ingus, ya, banyak ingusnya. Kalau kita bersin itu sebetulnya adalah upaya untuk mengeluarkan lendir, ya. Kemudian kalau kita batuk itu upaya mengeluarkan zat benda asing, zat yang berbahaya, ataupun virus. Virus itu kalau dia masuk ke hidung, di hidung ini sudah ada rambut-rambut, sudah ada lendir, ada imunoglobulin A, ya. Jadi antibodi yang berperan untuk memborgol virus itu namanya imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A itu dia bekerja di sini. Kalau dia bekerja baik, virus itu nggak akan masuk ke dalam sel kita. Demikian juga kalau ekosistem kita baik, dia nggak akan nempel, nggak mampu dia nempel ke dalam epitel kita. Karena apa? Ada bakterinya. Masalahnya, ya, kita sekarang ini kadang ini sudah kering karena kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita menggunakan AC misalnya, ya, menggunakan AC itu menimbulkan kering. Maka pada pandemi kita harus berusaha agar AC itu tidak menimbulkan kering. Caranya bagaimana? Kalau kita berada di ruangan yang ber-AC, hidupkan AC itu pada suhu 26 derajat, ya, suhu yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, kemudian kalau perlu beri pelembab udara, misalnya kayak oil diffuser gitu, ya. Kita kasih oil diffuser ditambahi minyak esensial, itu lebih baik lagi, sebagai ganti dari pengharum ruangan, ya. Pengharum ruangan itu kan toksik, ya. Pengharum ruangan itu banyak mengandung zat-zat toksik yang dia juga akan mengurangi bakteri baik. Nah, lalu kebiasaan lain yang suka kita tidak menyadari, ya, yang kita sering tidak menyadari adalah kebiasaan ngupil. Tahu ngupil nggak? Ngupil itu kayaknya kalau ada upil sedikit rasanya diambili sampai hilang gitu, ya. Nah, gitu, padahal ya, sebetulnya dengan begitu, ya, kebiasaan seperti itu kadang akhirnya bakteri-bakteri baik juga hilang. Terus rambut hidung itu bermanfaat, kan, ya, itu juga jadi rusak, gitu, ya. Kemampuan mukosa di sini pertahanannya berkurang, ya, karena sering kita sogok-sogok begitu, ya. Maka yang terbaik adalah dengan mencuci sebetulnya. Jangan diginikan pakai tangan, jangan, ya, tapi dicuci, ya, dicuci pakai air, ya, pakai air atau air garam yang konsentrasinya normal, ya, normal salin itu 0,9%, kan, ya. 0,9% itu kita bisa bikin sendiri tuh, dengan larutan air 900 ml ditambah garam krosok berapa? 1 sendok makan lah kira-kira, ya. Nah, itu kita buat untuk irigasi. Nah, pada orang-orang alergi hal ini akan mengurangi alergi juga, ya, karena itu akan membersihkan debu-debu, tungau yang sering bikin alergi kan tungau, ya.
Nah, jadi dengan membersihkan hidung dengan rajin pun, insya Allah bangkai-bangkai virusnya jadi berkurang ya. Kalau bangkai-bangkai virus berkurang, akhirnya dia nggak akan mampu memicu peradangan. Ya karena sebetulnya yang berbahaya di sini adalah bangkai virus yang tidak bisa dibersihkan itu ya. Karena di sini ada kaitannya dengan hipersensitivitas tadi ya. Oke. Nah, tentang apa? Itu berarti tentang ya, Dok, virus ya. Itu detail, ngupil aja sebenarnya nggak gitu bagus kalau langsung pakai jari colok-colok gitu bisa ya, menghilangkan muka yang ada di hidung ya. Ya. Nah, satu lagi tadi tentang virus ya. Nah, begini. Jadi untuk membuktikan bahwa kerusakan sel, kematian sel itu terjadi karena virus, itu ada kaidahnya. Kaidahnya ini harus mengikuti teorinya yang namanya Robert Koch. Ya, Robert Koch itu dulu penemu TBC ya, TBC. Kan tadi ada Louis Pasteur, ada Anthony Beckham. Nah, Robert Koch itu penemu TBC, di mana Robert Koch ini membuat postulat. Ya, kalau kita mau membuktikan satu kuman itu menyebabkan penyakit gitu ya, harus memenuhi 4 postulatnya. Dan teori Robert Koch semasa hidupnya, semasa hidup Robert Koch itu kan belum diketahui ada mikroskop elektron ya, kemudian metode kultur juga tidak secanggih sekarang ya, kemudian metode pemetaan bakteri itu tidak secanggih sekarang ya. Dulu kalau kita menemukan ada bakteri di sini ya dianggap itu sebagai penyebab penyakit, tentu ya kan. Nah, Koch itu membuat 4 kriteria. Yang pertama, kita harus bisa memurnikan virus itu. Yang kedua, virus itu kalau dipaparkan ke dalam sel gitu ya, dipaparkan terhadap sel secara laboratorium, dia akan menginfeksi sel dan membuat sel itu mati misalnya gitu ya. Nah, yang kedua, kalau disuntikkan pada misalnya tikus ya, tikus itu kan sakit dengan gejala yang sama kalau manusia sakit gitu kan. Nah, yang ketiga, kalau kuman yang pada tikus yang tadi sakit gitu diambil, diberikan ke tikus yang lain, nah, tikusnya yang lain itu akan sakit yang sama. Nah, ternyata pada penelitian COVID sekarang ini ya, ketika virus SARS-CoV ini diisolasi dan diberikan pada sel, ternyata pada sel normal itu dia tidak menimbulkan kerusakan yang berat, tidak menyebabkan sel itu mati. Ya. Yang kedua, dia hanya menimbulkan penyakit pada sel orang yang sakit kanker, yang adenokarsinoma paru ya, penyakit kanker pada paru-paru. Yang ketiga, artinya kan dia selnya sudah sakit, ya selnya sudah sakit. Belum ada bukti dia bisa menginfeksi hewan coba biasa, hewan coba yang tidak diutak-utik genetiknya gitu ya, dan menimbulkan gejala sama dengan manusia. Akhirnya apa? Akhirnya ilmuwan membuat hewan coba rekayasa yang diutak-atik genetiknya sehingga dia punya reseptor yang banyak terhadap virus ya, dan itu dilakukan dengan tujuan agar kita bisa meneliti obat ya, obat yang tepat untuk COVID itu apa gitu ya. Jadi ternyata memang akhirnya bukti-bukti yang ada pada manusia justru menunjukkan bahwa kerusakan pada paru, kerusakan pada usus itu terjadi bukan karena efek langsung dari virusnya, tapi karena respon tubuhnya ya, karena tadi ada disbiosis pada ususnya, karena ada reaksi hipersensitivitas. Nah, maka pengobatannya sekarang WHO ini ya merekomendasikan penggunaan kortikosteroid pada orang yang sakit berat ya, bukan orang yang sakit biasa loh ya. Nah, orang yang sakit berat itu seperti kalau kita iklan kalau kita sakit ya, itu kena flu gitu ya. Kalau 3 hari belum sembuh maka pergilah ke dokter kan gitu kan. Nah, artinya kalau dia baik-baik saja, normal-normal saja, seharusnya dengan istirahat yang cukup, makan yang enak, makan yang sehat gitu ya, tidak stres, itu 3 hari udah sembuh. Nah, orang yang dia punya komorbid, orang yang dia punya tadi reaksi bersensitivitas, punya disbiosis, rata-rata
3 hari nggak sembuh, 5 hari itu justru harus kita hati-hati ya. Maka penyembuhan COVID ini lama, ya lama, karena membutuhkan recovery yang lama ya, apalagi kalau sudah ada leaky gut ya. Maka selama kita masih dalam masa penyembuhan, jangan beraktivitas yang berat, harus banyak bed rest ya, tidur yang cukup, jam 9 harus sudah 9 malam ya, harus sudah tidur, dan makanlah ketika lapar. Nah, kapan makan itu kita lapar? Nah, pada sistem tubuh yang seimbang, kita lapar itu ditentukan oleh pengeluaran hormon tertentu yang namanya hormon lapar ya, hormon ghrelin ya. Nah, hormon ini dikeluarkan pada jam-jam tertentu. Jadi makanlah pada saat hormon itu dikeluarkan, yaitu pada pagi hari antara jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Sarapan tuh harus tepat waktu ya, 6 sampai 8 pagi, jam 12 sampai jam 1 siang, lalu jam 17 sampai jam 17 sampai 19 ya. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi jangan makan terlalu malam ya, karena pada malam hari regenerasi sel kita itu dijadwalkan mulai jam 9 ketika sel kita memproduksi yang namanya hormon melatonin. Nah, dan hormon ini baru dikeluarkan kalau lampu itu mati. Jadi bukan lampu mati ya, retina mata kita tidak terkena cahaya ya. Maka kalau kita tidur, matikan lampu ya, matikan lampu agar hormon ini dikeluarkan secara maksimal ya, dengan harapan jam 9 kalau kita tidur itu jam 10 itu maksimal ya. Jam 9, jam 10 itu saat mereka bekerja, dan mereka akan menyisir mana yang rusak dalam tubuh kita, dan saat itu dia akan diperbaiki ya gitu. Maka memang sebaiknya tidur yang cukup tadi jam 9 malam. Nah, siang hari, ingat, siang hari biasakan tidur siang sejenak ya, 30 menit saja, jangan terlalu lama. Waktunya antara jam 10 sampai jam 12 atau setelah itu jam 1 sampai jam 2 siang lah ya. Itu kalau sore jangan tidur. Ada waktu yang nggak boleh tidur ya, yaitu setelah subuh itu setelah subuh kan kita harus makan tadi ya. Nah, lalu sebelum maghrib ya, jam 17 tadi ya, kita juga harus makan pada saat itu ya gitu. Ada pertanyaan lagi? Setiap orang pasti mengalami kekentalan darah. Sebentar, ini ada pertanyaan tentang setiap orang yang kena COVID. Tidak selalu ya, tidak selalu ya. Karena tadi tergantung dia sistemnya baik apa tidak ya, terjadi jejak vaskuler atau tidak ya. D-dimer itu menunjukkan adanya jejak vaskuler ya, adanya peradangan ya. Jadi kalau tidak ada jejak vaskuler ya D-dimernya nggak akan tinggi ya. Nah, ini banyak yang tadi nanya tentang yang esophagus apa yang dok, yang dokter bilang. Saya boleh share screen ya dok ya, saya ketemu videonya nih. Iya, boleh. Benar nggak dok ini? Ya, tapi ada cara yang lebih tidak sakit. Kalau ini mungkin agak sakit juga ya, kalau dia langsung ke otot lehernya juga dia. Coba. Ya. Atau give pass. Apa coba ini? Apa ini yang dimasukin ya? Ya. Pakai kata kunci stimulasi nervus vagus. Stimulasi nervus vagus. Ya. Nah, vagus ya, itu benar yang itu. Yang atas sendiri.
Yang perempuan. Nah, the vagus ini. nerve for stress and anxiety relief. So today I'm going to show you a simple vagus nerve massage technique that you can do anytime you're feeling stressed to calm your nervous system quickly. Hey beautiful humans, I'm Suki Baxter, founder of Whole Body Revolution, where I help you to rewire yourself for greater health, happiness, and success. If you're new here, make sure you click the subscribe button and hit the bell to get notified so you never miss a video update. Anything that I mentioned in this video, you can find linked in the description box. It actually can get kind of stuck. So what we're going to do is just gently reach up and kind of pull your ear away from your skull and just feel how soft or how firm your ear feels. If you can move it much, you can wiggle it up and down a little bit and just see what that feels like. And then compare that with the other side. So pulling this ear away from the skull and just noticing, is one side a little bit tighter, more stiff, or do they feel about the same? Okay. And then we can check that again after we do this vagus nerve massage technique. So the first place that we're going to access your vagus nerve in your ear is in the little hollow that is above the ridge that is just above your ear canal. So go ahead and find the little hollow. So you're going to come towards the ear canal. There's the little ridge above it. And then just gently slide your finger into the hollow that is above that ridge. And what we're going to do is just make gentle circles there. You can also go back and forth if that's a little easier, but we're just gently massaging this little area here. And really you want to think about moving the skin of your ear in little circles. You're not pressing really hard, grinding away on it. You don't actually need much pressure at all. You're just sliding the skin around in circles. And as you're doing this, you may notice some physiological changes, or you might not. So things you may notice might be changes in your breathing, maybe a sigh or a swallow. You might just feel a sense of calm. And if you don't, that's okay too. Okay. And then we're going to do the same thing on the other side. So find the little hollow that's above the ridge above your ear canal, and we're just going to make little circles. Jadi dibentuk lingkaran ya. Kukunya nggak boleh panjang nih teman-teman, kukunya harus kukunya nggak boleh panjang, ya. And again, you may notice those physiological changes, or you may not. You may have a reaction on one side and not the other side. That's jadi ini tergantung sisi ya dok ya. Kalau di kuping kiri berarti yang kita merasakan enak di kiri, kalau yang kita kanan and really you can spend as much time as you like here. Sebenarnya enggak sih, hanya karena ujung persarapannya itu ada di situ. Dan fokus itu kan dia dari kepala sampai ke Now we're going to move on to the second place where we can access the vagus nerve in your ear, and that's at the back of your ear canal. So what you're going to do is find your ear canal, and you're just going to press towards the back side, so towards the back of your head. And again, we're just going to make little circles to massage this area. Remembering that really we're just focusing on the skin more than any of the deeper structures here. There's no need to press really hard or use a lot of force. We're just giving sensory information to your nervous system. So extra force is not actually more productive. Kalau belum kelihatan ada perubahan, jangan ditekan karena dia bilang kalau ditekan juga nggak akan bisa. Okay, now we're going to do the same thing on the other side again. So finding your ear canal, pressing towards the back of your ear canal, and then just making small little circles. And as you're doing this, you might notice that one side is easier to massage than the other. You might find that one side feels stiffer, or they might not. They might feel the same. But just pay attention and notice what you're finding.
Again, be gentle with yourself. There's no need to force this. And again, you can stay with that as long as you like. So if that's feeling really productive. Kira-kira begitu. Jadi nanti bisa dicari metode yang lain, misalnya dengan tadi memijat pada otot leher ya, kemudian otot muka ya, otot muka. Bisa dilakukan seperti kita beryoga itu. Saat kita beryoga ya, kalau ada yang suka yoga barangkali ya, yoga juga ngaruh banget ya dok berarti ya, pokoknya olahraga simpel lah ya dok ya. Oke sih kalau gitu, itu sekalian penutup. Saya pikir cukup untuk hari ini. Thank you Dokter Susi udah temenin kita. Sama ya, selamat sore semuanya, selamat melakukan aktivitas weekend ya. Untuk nggak ada weekend dok, di rumah semua dok. Kurangi stres dengan melatih stimulasi nervus vagus aja deh di rumah masing-masing ya. Udah yoga atau pijit-pijit kuping di rumah kan itu bisa. Iya. Oke, thank you dok buat ilmunya dan sharingnya hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Ya, sama-sama jaga kesehatan semuanya. Semoga semua dalam kesehatan dan perlindungan Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua.